Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengulas tentang beberapa warna cat rumah yang dipercaya akan membawa kesialan dan sulit rezeki bagi penghuninya. Apakah cat rumah Anda termasuk? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, pemilihan warna cat rumah bukan sekedar soal estetika, akan tetapi juga diyakini dapat memengaruhi energi dan keberuntungan penghuni rumah. Menurut Primbon Jawa, kitab kuno yang berisi tentang ramalan dan petuah, memberikan panduan tentang warna-warna yang sebaiknya segera dihindari, karena dipercaya akan membawa kesialan dan seret rezeki bagi penghuninya. Warna-warna cat tersebut dianggap memiliki energi negatif, yang dapat mendatangkan kesedihan, pertengkaran, hingga malapetaka. Berikut ini adalah 8 warna cat rumah yang dianggap membawa kesialan, kesusahan, dan buat seret rezeki Anda. Yang pertama adalah warna hitam pekat. Sahabat Majensa, warna hitam dianggap sebagai warna yang menyerap segala energi di sekitarnya. Di dalam berbagai budaya, warna ini sering diasosiasikan dengan kematian, kesedihan atau aura misterius yang membawa kesialan. Primbon mengungkap bahwa rumah yang didominasi warna hitam akan menarik energi negatif yang bisa mempengaruhi keberuntungan penghuninya. Secara psikologis, warna hitam memang menciptakan kesan suram dan tertutup dalam desain interior. Warna hitam digunakan untuk memberi kesan elegan, namun jika terlalu dominan hitam, dapat membuat ruangan terasa sempit, kurang bercahaya, dan tidak hangat. Kesan ini bisa mempengaruhi suasana hati, menyebabkan rasa murung atau menurunkan rasa semangat, apalagi jika ruangan tidak mendapat pencahayaan alam yang cukup. Karena lingkungan yang gelap dan tertutup, dipercaya dapat membuat penghuni merasa tertekan dan kurang produktif. Ketika semangat atau energi kerja menurun, produktivitas dan kreativitas pun ikut berkurang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi rezeki. Ruang yang tidak nyaman juga dapat menimbulkan stres, dan dalam jangka panjang, stres ini dapat mengaruhi kesehatan, serta relasi sosial yang penting bagi kelancaran rezeki. Sementara menurut Feng Shui, warna hitam erat kaitannya dengan elemen air, yang apabila terlalu banyak di dalam rumah kita, bisa menarik energi buruk ke dalam kehidupan kita, terutama dalam masalah karir dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah ungu gelap. Sahabat Majensa, ungu gelap sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, dunia roh atau kekuatan gaib dalam berbagai budaya. Warna ini dianggap menciptakan energi misterius, dan bisa membuat penghuni rumah merasa cemas atau tidak tenang. Ungu gelap dipercaya bisa membawa energi negatif, yang menghambat keberuntungan, dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Di dalam psikologi warna, ungu adalah warna yang kerap diasosiasikan dengan kemewahan, kreativitas, dan spiritualitas. Namun, ungu gelap dapat menciptakan kesan ruangan yang murah, dan tidak hidup. Warna ini jika digunakan secara dominan, terutama pada ruang yang minim pencahayaan, bisa membuat ruangan terasa berat, suram, dan membangkitkan perasaan sedih atau cemas. Efek ini terutama dirasakan di area yang seharusnya berfungsi untuk relaksasi, seperti ruang keluarga atau kamar tidur. Suasana muram bisa menurunkan semangat dan energi positif penghuni rumah, yang pada akhirnya mengurangi motivasi dan kreativitas. Ketika seseorang merasa diisolasi atau tidak nyaman di rumahnya sendiri, dia mungkin kurang optimal dalam bekerja atau menjalani rutinitas harian. Hal ini dapat mempengaruhi performa kerja, yang dalam jangka panjang juga mempengaruhi kelancaran rezeki. Kemudian yang ketiga adalah putih pucat. Sahabat Majensa, putih pucat sering diasosiasikan dengan kesunyian atau kekosongan. Banyak yang percaya bahwa putih pucat bisa menghilangkan kehidupan dalam ruangan, membawa energi kosong yang mempengaruhi suasana hati penghuni rumah. Warna ini juga dipercaya
dapat menarik rasa cemas dan ketidakpastian yang dianggap bisa menghalangi rezeki. Putih pucat memang memberi kesan bersih dan tenang, namun jika terlalu mendominasi, dapat membuat ruangan terasa datar dan dingin, tanpa kedalaman atau kehangatan. Warna ini bisa memberi kesan steril yang berlebihan, seperti ruang klinik, dan ini membuat ruangan terasa kurang bersahabat atau kurang nyaman. Penghuni bisa merasa ruangan terlalu kosong, yang akhirnya berpengaruh pada kenyamanan dan relaksasi mereka, dampaknya pada rezeki. Kemudian yang keempat adalah abu-abu. Sahabat Magensa, warna abu-abu kerap dikaitkan dengan kebimbangan dan ketidakpastian, dianggap warna yang tidak punya pendirian. Abu-abu dipercaya membawa energi yang tidak stabil, sehingga rumah dengan dominasi warna ini konon bisa mempengaruhi stabilitas dan keberuntungan penghuni. Dalam pandangan tradisional, warna abu-abu juga dianggap menciptakan jarak emosional dan bisa menghalangi hubungan yang harmonis. Warna abu-abu dalam desain modern memang memberi kesan minimalis, tetapi abu-abu yang terlalu dominan bisa membuat ruangan terasa datar dan dingin. Efek psikologis dari ruangan berwarna abu-abu adalah menurunnya semangat, perasaan dingin, dan ketidakpedulian. Kondisi ini bisa menimbulkan suasana hati yang cenderung pasif, menghambat kreativitas dan membatasi emosi positif. Lingkungan rumah yang terasa datar dan tak berjiwa akan mempengaruhi produktivitas dan daya tahan dalam menghadapi tantangan. Ketika penghuni merasa tidak terinspirasi atau kurang bersemangat, ini bisa mempengaruhi performa kerja dan usaha untuk meningkatkan rezeki. Interaksi sosial juga bisa terganggu, dan koneksi dengan orang lain yang berpotensi mendukung rezeki pun dapat berkurang. Kemudian yang kelima adalah merah menyala. Sahabat Magensa, merah sering diasosiasikan dengan api, amarah, dan emosi yang meletup-letup. Dalam banyak kepercayaan, warna merah yang terlalu dominan dianggap bisa memicu konflik, perdebatan, atau ketidakstabilan energi dalam rumah. Warna ini dipercaya membawa energi terlalu panas, yang bisa mengganggu kedamaian keluarga dan merusak keseimbangan energi di dalam rumah. Merah adalah warna yang menstimulasi energi dan dapat meningkatkan adrenalin. Dalam psikologi, warna merah menimbulkan gairah dan semangat, tetapi ketika terlalu berlebihan atau mencolok, bisa menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Warna merah menyala pada dinding atau ruang utama rumah bisa menyebabkan suasana terlalu intens, membuat penghuni merasa gelisah dan sulit merasa rileks. Lingkungan yang penuh ketegangan membuat penghuni cenderung mudah lelah dan stres, apalagi jika mereka berada dalam situasi yang membutuhkan ketenangan dan fokus. Ketegangan yang tinggi dalam rumah dapat menurunkan keharmonisan antara penghuni, dan kondisi ini dapat berdampak pada performa kerja atau relasi dengan orang lain di luar rumah. Akibatnya, peluang-peluang baik dalam pekerjaan atau bisnis bisa terlewatkan karena suasana rumah yang kurang mendukung. Merah dalam Feng Shui dan budaya Cina memang warna yang membawa keberuntungan. Namun terlalu banyak warna merah, apalagi ketika dijadikan warna cat dinding, justru bisa memberikan efek sebaliknya. Merah merepresentasikan elemen api, jika terlalu banyak bisa membuat kita lebih gampang marah dan membuat hubungan menjadi berantakan. Apabila rumah kita punya cat dinding warna merah, dan kita terus-menerus berantem dengan orang serumah, atau gampang stres, ini bisa jadi karena cat dinding merah di rumah. Kemudian yang keenam adalah hijau terlalu gelap. Sahabat Magensa, hijau yang terlalu gelap sering dianggap sebagai warna yang membawa energi tertutup atau stagnan. Dalam beberapa kepercayaan, warna hijau pekat atau hijau lumut juga dianggap membawa pengaruh malas atau energi yang lambat. Warna ini dikatakan membuat rumah menjadi tempat yang kurang hidup, sehingga rezeki pun bisa tertahan dan tak mengalir lancar. Hijau adalah warna yang sering dikaitkan dengan alam dan kesejukan, namun hijau yang terlalu gelap dapat menciptakan suasana yang berat dan terisolasi. Ketika warna hijau tua atau pekat digunakan secara berlebihan, ruangan cenderung terasa lebih gelap dan tidak memberikan kesan terbuka. Ini dapat mempengaruhi mood penghuni menjadi lebih pasif, kurang bergairah dan merasa tertutup. Warna hijau yang terlalu gelap bisa membuat penghuni merasa tertekan dalam rutinitas dan sulit berkembang. Lingkungan yang membuat penghuni merasa stagnan juga mempengaruhi pola pikir dan semangat mereka dalam mencari peluang baru. Semangat yang tertahan ini bisa menghambat produktivitas,
yang kemudian berdampak pada kelancaran rezeki dan kemajuan finansial mereka. Kemudian yang ketujuh adalah biru tua. Biru tua sering dikaitkan dengan perasaan sedih, kehilangan, atau bahkan ketidakberdayaan. Warna ini dipercaya membawa rasa ketenangan yang terlalu, bahkan cenderung datar atau dingin. Dalam kepercayaan tertentu, biru tua dapat memunculkan perasaan terisolasi atau putus asa, yang dianggap menghambat datangnya rezeki Anda. Secara psikologis, warna biru memang warna yang menenangkan, namun biru tua cenderung membuat suasana ruangan terasa sangat tenang, bahkan kadang melambatkan energi dalam ruangan. Warna biru tua yang mendominasi rumah dapat menciptakan suasana murung atau lesu. Karena ruang yang kurang cerah, biasanya kurang menyegarkan atau menginspirasi. Jika digunakan dalam jumlah berlebihan, atau di ruang yang membutuhkan energi, warna ini bisa meredam semangat yang berdampak pada rezeki. Kemudian yang kedelapan adalah warna kuning neon. Kuning neon dianggap terlalu mencolok dan mengundang energi yang terlalu berlebihan. Konon, warna ini dapat membawa ketidakstabilan karena energinya yang terlalu mengilaukan. Bahkan, bisa menciptakan suasana yang tidak harmonis di dalam rumah. Ada kepercayaan bahwa kuning neon dapat memancing emosi berlebihan, baik itu amarah, stres, atau bahkan rasa putus asa. Kuning merupakan warna yang cerah dan energi, namun jika terlalu terang atau mendominasi, seperti pada kuning neon, ruangan akan terlihat menyilaukan, dan bisa menimbulkan kelelahan mata. Warna yang terlalu mencolok ini, bisa membuat suasana ruangan menjadi terlalu panas, dan terasa tidak tenang. Penghuni bisa merasa sulit untuk rileks, karena energi yang terlalu kuat di dalam ruangan, dampaknya pada rezeki. Kondisi ruangan yang membuat penghuni merasa tidak nyaman atau lelah, dapat mempengaruhi kualitas istirahat, dan kemampuan berkonsentrasi. Ini bisa mengganggu produktivitas, dan fokus kerja. Ketika produktivitas dan kesehatan terganggu, tentu performa dalam pekerjaan atau bisnis, juga bisa terpengaruh yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kelancaran rezeki. Percaya tidaknya dampak buruk dari warna-warna cat tersebut, tergantung keyakinan masing-masing. Namun sebagai umat muslim, perlu kita ketahui bersama, bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.